Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan wabarakatuh. mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk membahas tentang pembuatan identifikasi masalah. Setelah minggu kemarin, kita mencoba membahas tentang pembuatan latar belakang masalah. Nah, sedikit saya ulang, apa itu latar belakang masalah? Adalah apa yang melatar belakangi timbulnya masalah. Dan masalah itu ada pada variabel Y, bukan pada variabel X. X itu adalah solusinya. Jadi kalau Y itu penyakitnya, X itu adalah obatnya. Maka pembuatan latar belakang masalah itu harus lebih berfokus pada variabel Y. Nah, jadi contohnya, kalau kita bicara tentang, seperti kemarin saya coba singgung di di kelas pagi ya, mereka membicarakan tentang ketuntasan materi pelajaran. Nah, berarti kan bicara ketuntasan materi pelajaran itu tentu erat kaitannya dengan pemahaman dan evaluasi belajar. Kan gitu. Kalau pemahaman materi pelajaran itu tuntas, maka hasil evaluasi tentu lebih baik. Tapi kalau itu tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Nah, karena sekarang begini, ada kaitannya itu dengan dengan PTM terbatas kan, ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi dengan materi yang sangat syarat, gitu ya, hanya waktu 35 menit yang diberikan. Nah, ini kan kerjaan yang cukup berat sebenarnya ya. Nah, apa yang terkait dengan pemahaman misalnya terkait dengan pemahaman hasil belajar. Nah, ini kan berarti erat kaitannya pertama ya tadi saya bilang tadi prestasi belajar siswa seperti apa. Nah, ini yang kita angkat di latar belakang. Ada prestasinya yang menurun ya, perubahan sikap yang tidak seperti yang apa diharapkan gitu. Karena hasil belajar itu kan 3. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Ketiga-tiga itu yang jadi ukuran. Bukan raport ya. Nah, ini saya kurang sependapat ini kalau raport. Kalau memang kognitifnya harus melalui tes, jangan raport. Karena kalau raport biasanya nggak valid ya Pak Naga ya. Ya, nilainya 78, tapi karena dia anaknya rajin, ya udah jadi 80. Nah, udah nggak valid lagi dia kan, karena ada di situ nilai kerajinan kan istilahnya kalau orang dulu bilang gitu kan. Makanya harus diambil dari tes. Atau kalau afektif perubahan sikap, ya, atau psikomotor ya dari keterampilannya. Nah, jadi berarti tidak adanya peningkatan nilai belajar secara kognitif, tidak ada perubahan sikap, dan juga tidak terjadinya peningkatan psikomotorik. Nah, ini menunjukkan indikator hasil belajar yang tidak maksimal. Nah, itu bisa datanya kita cari di sekolah juga bisa. Udah mulai observasi belum? Untuk PPL2, Ustaz? Iya, udah mulai observasi belum? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Udah. Sudah Nah, di PPL2 itu nanti itu yang saya pesan kemarin kan. Jadi jangan hanya semata-mata PPL, tapi gunakan juga itu sebagai tempat untuk mencari data dalam penelitian skripsi. Gitu loh. Masalah apa yang ditemukan di sekolah yang erat kaitannya dengan mata kuliah yang Anda dapatkan, ya itulah di situ Anda garap. Nah, jadi itu tentang latar belakang masalah. Nah, sekarang kita bicara identifikasi masalah. Bedanya sebenarnya dengan latar belakang masalah tidak terlalu jauh. Ya. Kalau di latar belakang masalah kita menarasikan didukung dengan data. Kan begitu kemarin Pak Naga ya, Salman ya. Jadi narasinya itu atau penjelasannya itu atau deskripsinya itu didukung dengan data dan data itu dianalisa. Contohnya misalnya begini, terjadinya pelanggaran peraturan sekolah. Berapa pelanggaran peraturan sekolah itu? Kan bisa kita bagi. Ada membolos, ya, ada misalnya tidak mengerjakan PR, kan gitu. Ada juga misalnya seperti kalau anak laki-laki ada yang merokok, atau bisa juga misalnya ada perilaku bullying, kan gitu. Nah, masing-masing angka itu bisa kita analisa. Jadi jangan digabung satu-satu. Kenapa dia membolos? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kenapa dia merokok? Kenapa tidak dibully? Itu kalau kita narasikan, itu bisa 2 halaman sendiri itu. Datanya padahal hanya 1. Nah, ini pelan-pelan nih. Kebayang nggak Pak Naga ya? Ya, jadi kalau datanya 1,
Tapi data itu nggak kita bahas, nggak kita nggak kita analisa secara global, coba per poinnya. Baru nanti terakhir kita analisa secara keseluruhan. Jadi singkat kita dapatlah kesimpulan apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah. Nah, gitu. Itu kita membuat latar belakang. Nah, kemudian masuk ke identifikasi. Di identifikasi ini sebenarnya kita hanya membuat kalimat pernyataan. Salman, Nida, Aini, dan Irsal ya sama Pak Naga. Kita membuat kalimat pernyataan. Ya bukan pertanyaan ya, karena beda-beda, cuma dibalik-balik aja tuh. Pernyataan dan pertanyaan. Dalam identifikasi masalah itu kalimatnya adalah kalimat pernyataan dalam bentuk kausalitas. Apa itu kausalitas, Pak Naga? Masih ingat sebab akibat. Sebab akibat, betul. Keren, Pak Naga masih ingat, dia pelajar di SMA dulu, Pak Naga ya. Kausalitas. Ya, sebab akibat. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tata tertib sekolah, ya, kita mencoba mengangkat faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah. Ya, misalnya masih lemahnya pengawasan oleh sebahagian kepala sekolah. Ingat, ada kata-kata sebahagian di situ. Jadi contohnya udah coba dilihat kan kemarin ya. Sudah dilihat belum contohnya? Ada kata-kata sebagian yang saya kasih tanda. Karena kenapa sebagian? Tidak semua kepala sekolah begitu. Ya. Jadi masih terjadinya masih kurang optimalnya pengawasan oleh sebahagian kepala sekolah yang mengakibatkan. Nah, sebabnya kan itu tadi kan. Kurangnya pengawasan atau kurang optimalnya pengawasan kepala sekolah yang mengakibatkan peraturan sekolah tidak dapat berjalan secara baik. Nah, satu. Jadi penyebab pertamanya apa kira-kira terjadi pelanggaran tata tertib sekolah itu? Apa coba? Kurang mengontrol kepala sekolah saat berarti. Kurang optimalnya pengawasan dari kepala sekolah. Berarti udah ketemu satu tuh. Ya kan? Apalagi kira-kira yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah? Adanya guru yang membolos atau ada guru yang membolos. Nah, kira-kira kalau kita kalimatkan seperti apa? Adanya guru yang membolos saat bertugas mengakibatkan proses belajar tidak efektif. Ingat kaitannya tadi dengan tata tertib sekolah. Melanggar mengakibatkan. Coba. Oke, saya coba bantu satu lagi misalnya. Ya. Masih terjadinya kekosongan jam pelajaran yang disebabkan ketidakhadiran guru mengakibatkan siswa atau mengakibatkan peluang melanggar tata tertib sekolah menjadi terbuka. Nah, gitu. Jadi tadi pengawasan kepala sekolah yang kurang optimal. Sekarang ketidakhadiran guru yang tidak baik, mengakibatkan semuanya akibatnya kepada apa tadi? Variabel. Kepada tata tertib sekolah, kan gitu? Ya, benar. Coba, apalagi kira-kira? Apa yang menyebabkan tata tertib sekolah itu tidak bisa berjalan dengan baik? Banyak faktor sih saat. Ya coba, gitu lah. Karena kita membuat identifikasi kan, semakin banyak identifikasinya semakin bagus. Coba Monica, apa kira-kira Monica? Apa yang faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah ini? Mungkin dari contohnya yang maksudnya apa? Dari contohnya itu apa maksudnya? Dari pendidik gitu atau tenaga pendidikan kurang
kurang kurang terlalu diinginkan Ustaz, dijalankan, didisiplinkan maksudnya. Kurang didisiplinkan. Nah, terus kira-kira kalau dikalimatkan seperti apa? Kurang disiplin. Sebab akibat loh. Gimana? Kalimatnya sebab akibat loh. Oh, sebab akibat. Adanya ketidakdisiplinan gitu ya, Ustaz? Dari pendidik, dari pihak pendidik. Kalau saya contohkan udah 2 loh. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Iklim sekolah. Ya. Kurang sehatnya iklim pada sebagian sekolah mengakibatkan tata tertib tidak terbangun dengan baik. Jadi, salah satu penyebab tata tertib sekolah itu tidak berjalan dengan baik berarti adalah Lingkungan. iklim sekolah. Terbayang nggak kira-kira Pak Naga? Coba, apalagi kira-kira yang menyebabkan kita coba. Jadi kita harus bisa melihat faktor yang menyebabkan pelanggaran itu apa tuh, masalah itu terjadi apa gitu loh. Nah, saya contohkan tadi kan tata tertib sekolah nih. Apalagi tata tertib sekolah ini yang menjadi faktor yang menyebabkan tata tertib sekolah ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kurangnya kesadaran beberapa guru mengakibatkan. Guru kan kita ada bahas tadi kan? Iya udah, cuman kayak juga. Tata tertib. Coba, apalagi kira-kira yang menyebabkan tata tertib di sekolah itu tidak bisa berjalan dengan baik? Sarana, Ustaz. Apa contoh sarana itu apa maksudnya apa? Kurangnya sarana. Kayak ini Ustaz, maksudnya kayak pembangunan pagar gitu, atau mungkin sehingga peserta didik itu kan nggak dengan cara maksudnya bisa kabur gitu kan kalau dengan pagar yang itu. Di pagar yang tinggi gitu. Ya, contoh gitu. Coba saya kira-kira apa lagi sih Pak Naga? Coba saya pengen tahu Pak Naga nih ngomong nih satu nih, apa Pak Naga, faktornya Pak Naga? Kok jadi nggak ada bisa dapat bayangan ya? Karena banyak loh penyebab tata tertib sekolah itu nggak jalan, banyak sekali. Sekarang coba saya tambahin satu lagi, tapi Pak Naga yang bikin kalimatnya ya. Dukungan orang tua Pak Naga. Dukungan orang tua itu pengaruh nggak terhadap tata tertib sekolah? Pengaruh nggak dukungan keluarga atau dukungan orang tua terhadap pelaksanaan tata tertib sekolah? Pengaruh nggak? Cukup pengaruh ya Ustaz. Pengaruh pasti. Tapi kalau nggak ada dukungan dari keluarga, gimana tata tertib sekolah mau diterapkan? Kan gitu. Nah, coba Pak Naga coba kalimatkan Pak Naga. Kausalitas Pak Naga. Apa ya Ustaz? Semacam Coba tidak maksimalnya dukungan keluarga, dukungan sebagian keluarga mengakibatkan apa? Ya. Tidak
maksimalnya pendidikan dukungan sebagian keluarga, tidak maksimalnya dukungan dari sebagian keluarga dalam melakukan pendidikan kedisiplinan terhadap anaknya, mengakibatkan tata tertib di sekolah tidak bisa terlaksana dengan baik, kira-kira gitu. Bisa begitu. Atau misalnya mengakibatkan siswa cenderung melanggar tata tertib sekolah, bisa. Ya, atau mengakibatkan siswa menjadi tidak disiplin. Jadi tidak mesti harus buntutnya itu adalah tata tertib sekolah. Tapi yang ada kaitannya dengan tata tertib sekolah itu boleh diketahui. Contohnya kedisiplinan. Kalau orang nggak disiplin, tata tertib sekolah kan nggak jalan, nah, kan gitu. Atau kesadaran, mengakibatkan lemahnya kesadaran siswa akan tata tertib. Bisa juga. Nah, ini yang namanya identifikasi. Jadi kita mencoba mengurai gitu Pak Naga. Ya. Faktor-faktor yang menyebabkan tata tertib sekolah ini tidak jalan atau tidak maksimal dalam bentuk kalimat sebab akibat. Gimana kira-kira, paham? Paham nggak nih? Saya masih ngambang, Ustaz. Kalau dikasih contoh lagi masih mikir. Udah 4 loh contohnya. Sudah akibat, cuman kayaknya ini. Nah, sekarang kan udah 4 itu kan penyebab semua ya. Sekarang satu lagi, tapi yang kita masukkan adalah solusinya. Nah, kalau kita ambil misalnya peran inspirator atau peran keteladanan. Nah, gimana kira-kira kalimatnya? Peran keteladanan pendidik. Coba ditambahkan di depannya dengan kata-kata penerapan. Penerapan peran inspirator atau penerapan peran keteladanan. Penerapan diharapkan peran keteladanan pendidik dapat diharapkan dapat mendorong peserta didik taat terhadap tata tertib. Nah, bisa. Ya, atau diharapkan dapat menumbuh suburkan kesadaran peserta didik akan nilai-nilai kedisiplinan. Permainan kata di sini. Ya. Oke, sekarang kita ganti lagi. Kita coba. Sekarang kita mau mengangkat tentang pembentukan karakter siswa. Ya, kira-kira Monica, apa yang faktor yang mempengaruhi terganggunya pembentukan karakter siswa? Salah satunya dari keluarga juga mungkin. Lingkungan pertemanan. Coba yang paling, coba Anda kalau memang Anda seorang pendidik atau orang pemerhati pendidikan ya, coba yang paling kuat sekarang itu gangguan terhadap pembentukan karakter itu apa? Sosial media. Apa? Sosial media. Kok Monica jauh banget suaranya, dia nggak bisa. Agak mendem, tapi jawabannya kayak sosial media, Ustaz. Ya, sosial media, Ustaz. Betul, sosial media. Coba kalimatkan. Kecenderungan coba dimulai dengan menunjukkan itu bahwa itu adalah sebabnya. Jadi misalnya diawali dengan kalimat
lemahnya, kurangnya, gitulah. Oh ya. Mungkin kurangnya aduh susah banget sih. Kurangnya saya catat captcha saya dulu. Kalau adanya fenomena adanya kecenderungan berperilaku bebas di media sosial atau tidak ada batasan, masuk nggak usah? Sekarang media sosial itu sebenarnya kata kuncinya apa? Yang penting. Anak menggunakan media sosial nih. Kata kunci yang pentingnya untuk media sosial itu buat anak apa? Ajang pamer gitu, Ustaz. Bukan. Sekarang gini, anak menggunakan media sosial. Ya. Kata kuncinya supaya media sosial ini tidak salah digunakan apa? Informasi. Monitoring dari orang tua juga. Pengawasan. Oh, pengawas. Nah, coba dikalimatkan. Sebabnya karena lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap penggunaan media sosial. Terhadap penggunaan media sosial mengakibatkan para siswa bisa mengakibatkan terganggunya pembentukan karakter. Beneran aja kalimatnya. Oke, Ustaz. Iya, itu paling booming kan? Pokoknya ada apa-apa tuh Spiderman, wow, udah Spiderman, gitu kan? Anak seharian santapannya seperti Spiderman. Akhirnya apa? Adiknya juga kena tentang sama dia kan? Jadi pengawasan orang tua, media itu bagus, tapi buat anak itu perlu pengawasan. Medianya nggak salah, orang tuanya yang salah. Biar anaknya nggak nangis, udah kasih aja handphone, biarin aja dia main seharian. Yang penting dia nggak nangis. Padahal di situ perlu pengawasan. Ya, pengawasan ini tidak ketat, ya pembentukan karakter anak jadi terganggu. Oke, coba apa lagi yang kira-kira menyebabkan terganggunya pembentukan karakter pada anak? Ayo dong, banyak banget loh itu. Siska, siapa Siska? Apa Siska? Ayo, banyak banget loh faktornya itu. Masa nggak ada yang dapat sih? Jadi mencari faktornya itu coba kaitkan erat ya dengan pendidikan informal, formal, dan non formal. Pasti ketemu. Ayo. Apalagi yang menyebabkan pembentukan karakter anak itu terganggu. Media sosial, oke, sudah tadi. Apalagi? Kok nggak tergali ya? Bisa. Apa? Lingkungan. Oke, lingkungan. Lingkungan apa maksudnya? Lingkungan keluarga gitu yang... Keluarga. Oke, coba silakan. Kurang. Lingkungan tempat tinggal atau lingkungan keluarga yang kurang kondusif. Ya, lingkungan keluarga yang kurang kondusif mengakibatkan anak terganggu dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Bisa. Karena ketaatan menyelesaikan tugas sekolah itu kan erat kaitannya dengan karakter. Bisa seperti itu. Apalagi? Ini kenapa nih nggak atur waktunya ini?
Kalau makanan-makanan gitu pengaruh juga, Ustaz? Makanan itu harus butuh penelitian, itu eksperimen nanti. Sanggup eksperimen. Karena harus diuji coba kan. Tapi kalau yang lain-lainnya jelas. Apalagi misalnya, coba pendidikan keagamaan dalam keluarga. Nah, lemahnya pendidikan agama pada sebagian keluarga mengakibatkan perkembangan kepribadian anak menjadi tidak sehat. Betul nggak, Pak Naga? Iya, Ustaz. Iya. Coba yang lain Pak Naga. Apa faktor lain, Pak Naga? Udah banyak tuh saya kasih. Mungkin terlalu mudahnya setiap orang terlalu mudahnya sebagian orang untuk mengakses konten-konten yang tidak baik di internet mengakibatkan konten yang tidak baik di internet itu wewenangnya siapa, Pak Naga? Gimana, Ustaz? Konten-konten yang tidak baik atau yang kurang baik dalam internet itu wewenangnya siapa, Pak Naga? Keminfo ya. Yang wewenangnya siapa itu, Pak Naga? Dari pemerintah, Ustaz, ya. Pemerintah. Oke, nah coba. Nah, lemahnya peran serta pemerintah mungkin saja dalam peran serta atau pengawasan, atau belum optimalnya, kan kalimatnya tinggal dipakai di situ aja, belum optimal, kurang, sama aja kan kalimat itu. Belum optimalnya pengawasan pemerintah terhadap konten-konten pada media sosial mengakibatkan konten-konten yang langsung aja konten-konten pada media sosial gitu. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan terganggunya proses pendidikan karakter. Oke, itu bisa. harus mikir dulu gitu ya. Itu bisa. Ya, nah, coba yang lain. Coba siapa ini? Dia ada Adi, ada Salsabila, ada Irsal. Coba on cam lah. Coba ada Rahayu. Coba. Apalagi yang menyebabkan pendidikan karakter itu terganggu? Masa nggak ketemu sih? Jauh banget, Monika nggak dengar, saya jauh banget. Halo. Ya. Nah. Kurangnya pengajaran sopan santun dalam lingkungan masyarakat yang mengakibatkan peserta didik tidak memahami cara berperilaku. Boleh, itu bisa. Itu namanya sudah bisa membuat identifikasi masalah. Coba, apalagi yang lain? Kurangnya peran orang tua. Peran apa yang kita kurangnya peran orang tua dalam mendidik sopan santun terhadap pendidikan karakter, bisa nggak? Coba, kita kan nggak pastikan kalau sudah dimasukkan oleh Monika tadi yang tentang sopan santun, jangan bicaranya di sopan santun lagi. Oh iya, baik. Contohnya, coba yang lain misalnya, saya kasih coba contoh lagi. Keharmonisan keluarga. Nah, coba. Ketidakharmonisan keluarga menyebabkan mengakibatkan apa ya? Coba, siapa bisa? Kita belajar itu aja setengah jam aja udah habis.
cara membuat kalimatnya aja. Nanti sempurnakan indikator yang sudah dibuat. Jadi saya nggak akan lacak indikator yang sudah dibuat, tapi saya coba mengajak, ayo coba kita buat cara membuat indikator identifikasi masalah. Terjadinya ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga mengakibatkan anak kehilangan suri tauladan. Karakter bukan? Hah? Ya, Ustaz. Iya. Cuma cara menyusun kalimatnya yang perlu. Apalagi? Ini ada yang pendidikan karakter nggak di iya ini? Ini dikupas tuntas di pendidikan karakter. Judul saya, Ustaz. Hah? Judul saya. Rahayu lagi ya. Alhamdulillah. Apa kita kan? Sampai tuntas. Oke, coba deh. Apalagi yang menyebabkan pendidikan karakter itu terganggu? Banyak loh dari itu baru dari rumah loh kita lihat ya, belum dilihat di sekolah, belum di masyarakat. Ini baru di rumah aja nih, pendidikan keagamaan yang kurang, ya keharmonisan yang kurang, lingkungan yang kurang, masih di rumah semua loh. Belum kita lihat di sekolah, belum kita lihat di masyarakat. Jadi sudah ada masuk yang dari masyarakat satu tadi kan, dari pemerintah kan, kurangnya pengawasan pemerintah. Nah, sekarang coba dari keluarga masih ada loh. Jadi sekarang kita memang harus melatih melihat itu secara luas ya. Karena identifikasi itu semakin luas semakin bagus. Ya, contohnya lagi misalnya, tingginya tuntutan orang tua untuk bekerja di luar rumah mengakibatkan pengawasan perkembangan kejiwaan anak tidak optimal. Ya kan? Ya. Karena banyak orang tua yang bekerja dua-duanya di luar rumah. Dan bekerjanya bahkan karena bisa sampai seharian, sampai malam, bahkan sampai nggak pulang. Anak hanya tinggal dengan pembantu, kan gitu. Terganggu nggak pendidikan karakternya? Terganggu. Iya. Iya. Apalagi? Ini masih dari rumah aja loh. Tingkat pendidikan orang tua apa enggak? Rampak nggak? Pengaruh. Coba, kalau tingkat pendidikan orang tua gimana mengkalimatkannya? Tingkat pendidikan sebagian orang tua yang kurang memadai mengakibatkan apa? Proses pembentukan karakter tidak mencapai sasaran. Benar nggak? Kan tingkat pendidikan orang tua itu kan memberikan pemahaman tentang karakter kan? Ya. Atau misalnya yang lebih ekstrim lagi, penelitian kalau ini penelitiannya harus tingkat apa? Ya harus tingkat yang agak tinggi ya. Tanya begini, pernah Anda lihat nggak bahwa perkawinan di usia muda terhadap pembentukan karakter anak?
terjadinya pernikahan di usia muda mengakibatkan apa? Akibatkan bimbingan yang mengakibatkan orang tua tidak siap mendidik karakter anak. Betul ya Pak Naga ya? Jadi pernikahan di usia muda itu seringnya kan mempertahankan ego masing-masing. Ya, sehingga lupa perannya dalam mendidik atau membentuk kepribadian anak. Oh, banyak banget dalam rumah aja udah segudang lah Pak Naga penyebabnya. Iya. Nah, sekarang kalau penyebabnya kita lihat dari lingkungan masyarakat, apa kira-kira? Penyebabnya kita tadi kan pendidikan informal udah nih. Sekarang formalnya deh sekolah. Ayo. Kalau di sekolah itu ada siapa saja? guru, Guru, tenaga pendidik, kependidikan. Guru, tenaga pendidik ya dia juga. Kependidikan. Hah? Ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan, ada teman sebaya. Nah, ayo. Gimana? Kurangnya keteladanan guru terhadap peserta didik. Di hadapan peserta didik, kurangnya teladan guru di hadapan peserta didik mengakibatkan peserta didik mencontoh, mengikuti karakter buruknya gitu, Sat. Tapi kan kalimat ini kurang bagus jadinya di situ ya, karena dipaksakan di situ. Jadi harusnya kurangnya keteladanannya ditampilkan oleh guru atau kurang baiknya contoh yang diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar mengakibatkan siswa kehilangan keteladanan. Ya kan? Jadi bagus. Ya. Jadi kira-kira seperti itu pembuatan identifikasi masalah ya. Gimana? Paham nggak? Paham Ustadz, cuman kata-katanya aja susah. Ya kata-katanya dilatih dong. Kan nanti kan sudah ketemu nih. Ini penyebabnya, ini akibatnya. Coba dioret-oret aja. Wah kurang enak, ganti lagi redaksi. Enak, kurang lagi enak. Sampai nanti terbiasa. Saya juga dulunya kalimat begitu sulitnya luar biasa. Tapi lama-lama orang bilang itu permainan kata, kan gitu. Ya. Bagaimana kita menyusun mempermainkan kata-kata itu supaya dia enak dibaca, enak didengar, dan mudah dipahami. Itu yang perlu. Ya. Oke. Nah, kita coba satu lagi contohnya. Ya. Sekarang kita mau coba lihat yang terkait dengan kinerja guru. Apa kira-kira identifikasi masalah? Ayo dong. Karakter guru yang tidak disiplin. Terus? Karakter guru yang tidak disiplin mengakibatkan ketidakdisiplinan itu karakter apa bukan? Bukan ya. Berarti menggunakan kata-katanya. Jadi langsung aja ketidakdisiplinan. Nah, itu aja. Ketidakdisiplinan. Sebagian guru
ketidakdisiplinan sebagian guru mengakibatkan kinerjanya menjadi amburadul. amburadul. Udah maksimal, Ustaz. Pilih di belakangnya. Menjadi rendah kah? Menjadi buruk kah? Kan gitu. Ya kan? Atau menurun, mengakibatkan kinerja guru menjadi menurun. Mengakibatkan kinerja guru menjadi rusak. Mengakibatkan kinerja guru menjadi tidak terbangun dengan baik. Banyak kalimat yang bisa kita gunakan di situ. Jadi berlatih berkalimat. Nah itu nanti makanya identifikasi ini perlu latihan. Latihannya agak diulang-ulang. Jadi sudah temu penyebabnya lalu ketemu akibatnya. Coba merangkai sebuah kalimat akibat itu. Itu dulu kan latihan kita waktu masih di SMP apa ya? Membuat kalimat kausalitas gitu kan? Iya, bahasa Indonesia kan ada dulu tuh latihan membuat kalimat kausalitas. Masa nggak ketemu, Salman? Ada kan kalau belajar bahasa Indonesia kan ada itu. Contohnya masih kalau makan kenyang gitu. Hah? Kalau itu kan contohnya masih kalau makan kenyang gitu kausalitas. Ya sekarang masa di tingkat mahasiswa kalau makan kenyang? Ya kan bisa kita sempurnakan lagi. Pola makan yang tidak sehat. Nah, kan gitu. Ya kan? Mengakibatkan apa? Terjadinya obesitas pada seseorang. Nah, lain konsepnya sudah. Kalimatnya isinya itu juga. Cuma kalimatnya harus diubah. Ya, harus lebih jauh kejangkauan. Ya. Apalagi misalnya terkena kinerja guru tadi, apalagi? Kurangnya pendapatan. Pendapatan. Berarti maksudnya apa kalimatnya kira-kira? Kompensasi. Nah, coba. Masih rendahnya nilai kompensasi yang diterima oleh sebagian guru mengakibatkan kinerjanya tidak optimal. Nah, kan selesai. Ya, jadi cara membuat kalimatnya aja yang penting. Nah, cara mencari apa aja sih? Nah, bisa tanya simbah boleh. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja guru. Nah, keluar dia itu. Nah, nanti kata kalimat per faktor. Ya kan? Nah, setelah faktor itu kita kalimatkan, terakhirnya solusinya kita masukkan. Fungsi inspirator atau fungsi edukator atau fungsi administrator atau fungsi supervisor yang diterapkan oleh kepala sekolah diharapkan mampu mengangkat kinerja guru. Nah, statement itu. Berarti nanti X-nya apa? Ayo. Tadi saya katakan bahwa pelaksanaan peran supervisor oleh kepala sekolah diharapkan mampu mengangkat kinerja guru. Berarti kalau begitu X-nya nanti apa? Kinerja guru. Terus X-nya, ya ini kan sudah dari tadi di kinerja guru. X-nya sekarang. Ayo, berarti X-nya adalah kepemimpinan kepala sekolah. Fungsi supervisor itu adanya pada siapa? Kepala sekolah saat. Kepala sekolah. Fungsi inspirator? Kepala sekolah juga. Kepala sekolah. Fungsi edukator?
Ingat loh, coba buka lagi mata kuliah saya yang lama itu, administrasi dan supervisi pendidikan itu. Ada di situ 6 fungsi kepemimpinan seseorang. Atau 6 fungsi kepemimpinan kepala sekolah bisa. Ada fungsi inspirator, ada fungsi edukator, ada fungsi motivator, ada fungsi supervisor, ada fungsi mediator, ada fungsi komunikator. Oh, saya aja masih hafal loh. Padahal kuliahnya udah lama kan. Gitu. Nah, fungsi-fungsi itu nanti menjadi pembatasan masalah. Jadi kan sudah ketemu tadi X-nya kepemimpinan kepala sekolah kan? Nah, begitu nanti membuat pembatasan masalah, lalu kita cantumkan. Kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini dibatasi pada fungsi inspirator. Nah, gitu. Lalu kinerja gurunya dibatasi pada apa? Ini personalnya kan, Sat. Kalau kinerja berarti profesionalnya, Sat. Hah? Apanya mau kita angkat dari kinerja guru? Kinerja guru dari profesionalnya aja, Sat. Boleh profesionalnya, boleh prestasinya, boleh kesiapannya, boleh. Ya, jadi misalnya kinerja guru dibatasi pada kesiapan guru dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran. Karena itu termasuk kinerja guru. Atau misalnya kinerja guru dibatasi pada kompetensi pedagogi. Boleh. Jadi ruang lingkupnya itu nanti akan kita ambil salah satunya menjadi pembatasan masalah. Nah, ini udah langsung masuk ke pembatasan masalah loh. Gimana kira-kira? Udah paham belum? Jadi pada diem semua. Hah? Paham nggak? Masih mencerna, Sat. Mau identifikasi masalah itu agak berat ya. Karena kita harus mencoba mencari faktor masalahnya. Faktor itu bisa berhubungan secara langsung, bisa saja faktor itu tidak berhubungan secara langsung. Contohnya tadi pendidikan karakter itu. Ada kaitannya dengan ekonomi nggak? Ada. Apa kaitannya? Buat identifikasi masalahnya. Iya, ya, kira-kira apa hubungannya antara kondisi ekonomi dengan pendidikan karakter? Dengan lemahnya pembiayaan atau ekonomi keluarga. Silakan. Kalau ekonomi keluarga kurang mampu, lingkungan tempat tinggal bisa dipilih nggak? Enggak. Nggak bisa. Berarti efeknya pertama terhadap lingkungan tempat tinggal, kemudian kelayakan tempat tinggal. Ya, orang yang seperti kemarin saya ilustrasikan punya anak 5, kamarnya cuma 2, karakternya jadi terganggu nggak? Terganggu, emosinya gampang keluar, gampang tersinggung, gampang ribut. Penyebab utamanya tadi apa? Ekonomi. Ekonomi, nah, gitulah mengkaitkannya. Gimana? Jadi cara mencarinya nanti ya, kalau Anda sudah selesai hari ini nanti, coba nanti di internet cari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Y. Nah, Y-nya apa masing-masing?
Ya. Misalnya, Salman Y-nya apa? Kinerja guru saat ini masih Nah, kinerja guru. Oh, punyanya Salman, kau buku barusan kan? Nah, tinggal dicari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada kinerja guru. Bisa diteliti. Ya. Jarak yang jauh dari sekolah mengganggu kinerja guru nggak? Jadi bisa saja kita sebutkan, masukkan di situ. Jarak antara sekolah dengan tempat tinggal sebagian guru yang tidak ideal mengakibatkan kinerja guru tidak dapat berkembang secara baik. Ya sampai di sekolah udah mandi keringat, udah lelah, udah ngantuk gitu kan. Mau ngajar juga udah lemes kan gitu. Akhirnya kinerjanya kan terganggu. Kenapa? Ya berangkat dari sebelum subuh. Kan gitu. Atau habis salat subuh, tank sudah harus berangkat. Gitu. Jadi melanjutkan tidur lagi di mobil, kan pusing kan? Sampai di sekolah, kinerjanya bangkit nggak? Nah, jadi banyak faktor. Itu yang sudah. Jadi cara mencari kata kuncinya itu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Y. Atau permasalahan pada Y misalnya. Ya, misalnya Mega apa Mega? Monika Y-nya apa Monika? Oh, nggak aktif. Kemana orang ini? Atau Adi? Mana Adi Nur Rahman nih? Ini banyak yang nggak aktif kan Karimah. Ya, jadi kira-kira cara membuat identifikasi itu seperti itu. Oke, Monika. Coba Y-nya Monika apa Monika? Saya Apa? Jauh banget suaranya. Kenapa? Halo Ustaz. Iya. Y-nya apa? Y-nya cyberbullying, pelecehan seksual. Ustaz. Cyber. Nah, coba cari faktor-faktor menyebabkan terjadinya cyberbullying. Jadi dari faktor-faktor itu nanti kita ada ketemu sebab dan akibatnya sudah ada kan? Akibatnya ini loh cyberbullying. Sekarang kita mencari penyebabnya gitu. Maka disebut dengan faktor. Jadi faktor itu nanti kita tinggal sambungkan lagi dalam bentuk kalimat sebab akibat. Oh, udah saya bukain kunci itu. Paham nggak kira-kira? Jadi apa faktor? Misalnya begini. Tingginya tingkat stres orang Jakarta. Apa faktornya kira-kira Pak Naga? Kemacetan gitu. Kemacetan. Nah, ketemu satu kan? Apa lagi? bersaing di pekerjaan saat Persaingan yang ketat. Oke. Pekerjaan yang susah kata Ayu. Oke. Nah, apa lagi? Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Nah, kan udah mulai ketemu itu kan? Apa lagi? Persaingan kerja yang tidak sehat, misalnya, itu kan? Ya. Apa lagi? Biaya hidup yang tinggi. Gaya hidup yang tinggi. Nah, kan banyak itu. Kata bukan Pak Naga ya. Coba Pak Naga, saya minta yang gaya hidup sampingin Pak Naga. Kepada tingkat stres. Coba dikalimatkan. Nyusun kalimatnya Ustaz. Tingginya ya biaya untuk gaya hidup atau untuk memenuhi gaya hidup
mengakibatkan penduduk Jakarta menjadi stres. Jadi pemenuhannya loh Pak Naga, bukan gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya mah nggak masalah Pak Naga, orang kalau gaya hidupnya happy kan justru enak kan. Tapi mampu nggak gitu. Ya kan? Makan paginya di lantai 12 Balai Sudirman, di lantai 12 Jalan Sudirman misalnya gitu kan. Enak nggak Pak Naga? Iya, Ustaz. Enak, tapi mampu nggak? Enggak, Ustaz. Nggak mampunya itu yang bikin stres gitu. Nah, apalagi? Tadi katanya kemacetan. Nah, gimana? Apa kita mau kalimatkan kalau kemacetan? Bukan macetnya yang dipersalahkan loh. Salah kalau macetnya yang dipersalahkan. Karena Jakarta itu nggak akan pernah nggak macet. Apa? Tingginya penggunaan berkendara. Kurang kesadaran penggunaan transportasi umum. Itu dia. Macet sudah memang. Tapi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi massal mengakibatkan kemacetan semakin tinggi. Dan itu kaitannya langsung dengan stres kok. Ya. Apalagi? Yang terkait dengan kemacetan. Ketidakmampuan penduduk Jakarta dalam mengatur waktu kerja atau waktu berangkat kerja mengakibatkan tingkat stres semakin tinggi. Nah. Gimana? Udah sekian banyak contohnya, udah 20 contohnya loh. Gimana kira-kira? Udah bisa belum? Bisa ya? Oke. Itu cara menyusun identifikasi. Jadi diambil dari faktor. Paham ya Monika? Oke. Nah, sekarang pembatasan. Pembatasan kita ambil dari mana kira-kira? Ruang lingkup, Ustaz. Ruang lingkup. Good, itu dia sama. Jadi, apabila kita sudah menemukan permasalahan itu coba kita cari ruang lingkupnya. Itulah batasan permasalahan. Ya. Misalnya tadi, pembentukan karakter anak. Satu pembentukan karakter. Karakter mana yang ingin kita angkat? Kedisiplinankah? Kejujurankah? Tanggung jawabkah? Tinggal pilih. Itu menjadi pembatasan masalah. Gimana? Paham nggak? Jadi kalau yang satu tadi faktor, yang kedua adalah ruang lingkup. Gimana Siska? Paham nggak Siska? Kok saya dikasih senyuman doang, rasanya paham nggak gitu? Mas Tirayu gimana, paham nggak? Insya Allah paham Ustadz. Ya, jadi kalau kita bicara tentang identifikasi, berarti kita bicara faktor. Kalau kita bicara pembatasan masalah, berarti kita bicara ruang lingkup. Nah, udah saya kasih kunci asnya tuh. Ya, kartu asnya udah dapat tuh. Kalau nggak bisa juga, kebangetan loh. Ya,
faktor kita tinggal jadikan kalimat sebab akibat. Kalau ruang lingkup itu nggak ambil begitu aja. Misalnya Ustaz mau tanya. Dik. Misalkan pendidikan karakter anak yang kita bahas itu tentang kedisiplinan, yang ruang lingkupnya. Berarti yang dibahas hanya itu aja, Ustaz? Iya, nanti angkatnya yang larinya ke situ. Wawancaranya yang akan lari ke situ. Kalau teori pendidikan karakter ya kita bahas semua. Tapi pembatasan masalah itu tadi itu akan mengerucut pada saat kita membuat indikator dan variabel dan instrumen penelitian. Ya, kalau kepribadian itu kita ingin meneliti tentang kedisiplinan, ya sudah, tanggung jawabnya nggak kita teliti, gitulah. Nggak kita teliti dalam angket, tapi dalam kajian teori bab 2-nya masuk semua, gitu loh. Tetapi pada ruang lingkup itu ada penekanan tersendiri lah, kalau tidak. Gimana? Ada paham belum? Sudah ya? Siap ya memperbaiki ya identifikasi dan pembatasan masalahnya ya? Siap, Ustaz. Insyaallah. Positif. Ya. Yang penting Anda yakin. Iya, harus bisa. Kan bisa kasih rambu-rambunya. Gimana Pak Naga? Siap ya Pak Naga ya? Insyaallah siap, Ustaz. Disempurnakan ya, Monika, Siska, Nida. Ini semua yang lain nih yang nggak aktif nih, ini nih kemana nggak tahu nih. Ya, harus bisa ya. Oke. Jadi udah paham ya, bagaimana cara membuat identifikasi, bagaimana cara membuat pembatasan. Sudah paham ya? Oke. Sudah belum? Oke ya? Ya Ustaz. Insyaallah. Oke, baik, alhamdulillah. Ya. Baik, kalau begitu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita cukupkan sampai jam hampir 5.20. Ya, silakan Anda rapikan, ya, perbaiki lagi identifikasinya. Kata kuncinya tadi itu, identifikasi terkait dengan faktor, pembatasan terkait dengan ruang lingkup. Sudah dapat gambaran Pak Naga ya? Ya. Iya, Ustaz. Oke, yang lain ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Dan minggu besok, insya Allah saya berarti akan on cam-nya dari Jawa Timur. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak berganggu ya, karena saya insya Allah mohon doanya juga dari kelas C. Insya Allah hari Jumat saya akan membawa kakak kelas Anda sebanyak 167 orang untuk berangkat ke Jawa Timur dalam rangka KKS. Angkatan 2019 insya Allah menyusul tahun depan. Amin, amin Ustaz. Amin, Ustaz. Amin ya Allah. Oke, ya dipersiapkan. Mohon doanya, mudah-mudahan kami berangkat dengan lancar. Ya, dan insya Allah nanti saya akan mengajar hari Senin depan itu dari Jawa Timur. Ya, dan untuk minggu depan tugasnya adalah membuat perumusan dan tujuan penelitian. Ya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Siap ya? Oke. Nah kayaknya tugas minggu depan agak lumayan ringan, tidak seberat minggu ini. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Dan mari kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk absen di e-learning ya. Baik Ustaz. Baik, Ustaz. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Fi amanillah. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Ya. Mohon doanya untuk minggu, untuk hari Jumat ya, mudah-mudahan saya. Ya Ustaz. Iya, Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Makasih. Lancar Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.